familiar dengan Omada controller software atau Omada controller yang OC200 OC300 gitu ya, ya sama aja tampilannya kayak gini gitu kan. Jadi lebih enak gitu ya kalau memang sudah pernah familiar dengan Omada controller yang sebelumnya gitu ya. Nah di sini kita bisa ada tools gitu kan, ini pingnya buat ngecek dia bisa apa enggak, ini semua device-nya. Nah ini klien-kliennya ya, wireless gitu kan. Nah di sini bisa Anda setting nih semuanya, wireless WLAN-nya ya. Kalau misalkan ini kita lihat coba ya, ini kan defaultnya, ini kita add namanya ini deh, testing Vesta, security-nya PP aja ya, testing passwordnya samain aja kayak SSID ya. Ini for the testing purpose ya, jadi samain aja. Ini guys, network nggak usah, billing schedule nggak perlu, ada SWT VLAN nggak usah, ini label, ini R-nya 80211R nggak perlu, make filter nggak usah, broadcast enggak, oke dah apply langsung. Nah ini testing Vesta, coba kita cek dia udah ada muncul belum nama SSID-nya nih. Testing Vesta, apakah dia sudah ada? Masih tes controller ya? belum muncul. Kita refresh dulu. Oke, ini testing Vesta, VLAN group default. Oke, saya sudah muncul ya. Tes controller masih, selalu saya ganti nama. Jadi coba saya wifi on off dulu, kali mungkin laptopnya yang bermasalah ya. Chat, connect, coba kita cek lagi, takutnya ada kesalahan dari kita. Testing Vesta, PPE, advanced setting, bisa di broadcast enable, server disable, ya udah nggak ada settingan sih, cancel. Cek lagi, belum keluar deh ya. Coba kita cek, mungkin masih applying ya. Jadi sebenarnya karena saya di samping IAP, saya bisa lihat nih dia berkedip ya, kedip, ini berarti sedang apply nih. Nah, ini kita diemin aja, kita tungguin dia sampai keluar. Tadi namanya testing Vesta ya. Nah lihat, yang test controller kayaknya sudah hilang ya. Center. Lihat ya, yang test controllernya hilang. Tadi kan kita baru delete ya. Nah, ini mungkin sedang applying, jadi ditunggu aja. Sambil menunggu dia muncul SSID-nya, mungkin saya bisa infokan lagi mengenai Vesta controller ini, fitur-fiturnya ya, sambil menunggu wifi-nya muncul. Nah, untuk fitur ini memang dia tidak selengkap, maksudnya tidak selengkap dari si Omada controllernya gitu ya. Ini bilangnya
wilayahnya jadi kehapus. Coba kita create new wireless lagi, testing Vesta, testing Vesta gitu ya, testing Vesta. Oke, langsung play. Oh, ada di exist. Kita refresh dulu. Testing Vesta. Nah, ini seharusnya sudah muncul, ini dia namanya. Ini masih belum muncul sih, masih lama kayaknya. Kita cek. Testing tidak ada, berarti belum muncul ya. Oke, sambil kita nungguin SSD-nya muncul, mungkin boleh ya saya infokan perbedaannya gitu kan ya. Kalau untuk saat ini memang fitur-fiturnya itu belum ada, kayak misalkan seharusnya kan kayak misalkan ada kalau pernah dengar kayak IPMP gitu kan ya, IP and MAC binding gitu kan, ngebind si MAC address dengan IP yang mau kita assign. Nah, ini belum ada nih di sini. Dan kalau static routingnya pun untuk router ya, maksudnya static routing di sini juga belum ada gitu kan ya. Tapi VPN sih sudah ada, bandwidth control juga sudah ada. Nah, ini ada juga lognya nih, ini bisa kita lihat lognya apa. MB disconnected. Nah, ini klien nih maksudnya nih. Ini bisa kita lihat device-nya. Oh, disconnected. Berarti kendalanya bukan dari si SSD-nya nggak muncul ya, memang kabelnya kini ke cabut ya. Coba kita cek dulu. Kita cek dulu ya teman-teman, jadi kita pastikan ini, kita cek dulu. Oke, sudah. Kita refresh lagi. Jadi memang kalau di cloud ini, kalau misalkan disconnect gitu, maksudnya dari switchnya atau dari si routernya, ini kan yang disconnect switch sama access point-nya ya. Tapi untuk routernya dia disconnect, terus paste. Ntar coba saya start ya untuk si switch-nya. Oke. Dah, ini switch-nya sedang kita restart, jadi kita tungguin aja ya. Oke, balik lagi ya. Ini sudah saya sudah lakukan rebooting ya, lebih tepatnya. Kita sudah lakukan rebooting. Sini sudah connect, tinggal si access point-nya. Kita refresh saja. Jadi informasi juga ya, kalau misalkan dia ada disconnect ini, ya sudah di rebooting aja gitu ya. Maksudnya di rebooting tuh dimatiin terus nyalain lagi gitu kan ya, atau dicampur colok kabelannya gitu kan. Ini EMP-nya masih belum. Nah,
pin IP-nya yang harus kita ubah ya, dia dapat 0 fallback, fix IP. Oh, dapat jadi DHCP sih, DHCP seharusnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok kenapa ya tadi kan kita aksesnya routernya 192 168 gitu, kok sekarang jadi 10.30.50 ya. Ya. Jadi memang untuk device-device ini sebelumnya sudah pernah saya add gitu ya. Dia memang belum semuanya saya benar-benar pure kayak saya hilangkan gitu, enggak. Jadi memang udah pernah di-add, jadi agak benar-benar memudahkan gitu ya. Kalau misalkan belum pernah di-add, ya itu dia di-add ke akun ini ya, ke akun yang dipakai gitu. Oke, IP address-nya masih 192, 108, berapa gitu kan ya. Yang pokoknya IP default gitu. Provisioning. Nah, lihat ya. Ini disconnect, nah ini provisioning. Kok beda? Nah, ini kita refresh. Lihat ya, tuh configuring. Jadi memang dia itu tidak kayak real time-nya, maksudnya real time-nya cepat gitu ya. Kayak refresh itu nggak 5 detik atau berapa detik gitu ya. Kalau misalkan udah mulai agak beda tampilannya, ya refresh aja lagi gitu. Lagi configuring, nah ditungguin aja. Nah, ini nanti kita cek lagi wireless-nya apakah sudah muncul, kita set ya. Wireless sudah muncul, nanti coba kita ganti DHCP-nya, IP-nya ya. Kita ganti. Ini sebenarnya untuk testing-testing aja ya. Kalau untuk cara add-nya itu tadi kita udah, nah sekarang kita testing-testing dasar aja lah yang kayak wireless-nya, terus ganti DHCP-nya gitu kan. Tapi karena memang fiturnya belum terlalu lengkap, kayak ada static routing-nya atau IPMB-nya gitu ya, MAC binding maksudnya gitu. Nah, ini belum ada. Nah, ini coba kita ke wireless WLAN. WLAN ini sudah muncul ya, seharusnya testing Vista. Cek apakah sudah muncul. Nah, ini coba kita, sebenarnya ini nggak akan muncul kalau misalkan kita nggak deket sama si yang kita set gitu kan ya. Jadi memang harus ada konfirmasi ya, jadi dari pihak yang di lokasi ini apakah sudah muncul SSID-nya atau gimana gitu kan ya. Karena kan kita misalkan kita tuh kayak misalkan di cafe atau di rumah gitu kan ya, kita settingin gitu, ntar si teknisi di lapangan atau salah satu individu gitu kita kontak untuk sudah muncul belum nama wifi ini gitu kan. Sudah muncul, oh udah ya udah, oke. Nah, itu kan wireless name-nya ya, maksudnya SSID-nya. Nah, coba kita ganti LAN-nya. Ya, pada dasarnya semua sudah berfungsi dengan normal sih, ya. Ya, ini kita ganti, kita edit. Kan ini, nah ini enaknya pakai controller semacam ini, kita nggak perlu pakai IP calculator lagi atau kita hitungin gitu kan. Kita klik ganti aja, ubah ini 10.30.50, sorry, kita ganti ke 60 deh gitu kan. Nah, ini dapat 60.1, 60.255, network epic-nya 2254. Domain name nggak perlu. DHCP range-nya 60 sampai 60.254. Udah, ini bisa dari sini kita ini, terus kita update DHCP range, ini kan set tadi muncul di sini gitu kan. Kayak gini deh, kita langsung deh 50 udah gitu kan, nggak jelas tuh. Nah, ini update DHCP range set, nah itu langsung berubah kan gitu. Nah, ini 60.1 tadi kan 10.30.50 ya. Nah, ini nggak perlu harus save. Nah, succeed ya, succeed. Kita lihat di refresh dulu. Kita refresh. Oke, sudah, kita cek di device. Masih 50. Ini kita refresh.
Nah kita cek config. Advanced command setting. Dia dapat LAN-nya 10.30.60 ya. Ini sudah dapat nih. Karena infonya ini dapat 10.30.60. Ini kita refresh lagi. Sebelumnya. Nah ini kita dia nunggu IP-nya, terbalik ke global ya. Nah kayak tadi saya bilang, nah ini configuring gitu ya, biarin aja. Nah kayak tadi saya bilang, kan ada global, ada site ya. Site itu kan apa ya, site-nya gitu kan bisa ditambah atau terserah kalian lah mau nambah atau enggak. Ya memang biasanya ada global, ada site gitu kan. Nah kalau global itu dia muncul semua device-nya yang ada di site-site-nya gitu kan. Ya unknown device maksudnya kayak device yang sudah di-enable kan tapi belum di-add gitu kan ya. Nah ini ada dashboard-nya juga kayak gini kan, muncul setnya satu di satu negara gitu kan, Indonesia. Gateway-nya satu, routernya, switch-nya satu, access point-nya satu. Alertnya ini info peringatan gitu ya. Tuh bisa ngeliat di global site itu peringatannya gitu. Ada dua gateway-nya, nah udah. Nah kalau balik ke ini untuk global tampilannya, kalau misalkan untuk site dashboardnya gimana? Nah untuk di site dashboardnya kayak gini gitu kan ya, sama-sama aja sih, cuman bedanya lebih ada most active SSID, active ARPs, alertnya lebih muncul, active client. Jadi memang simple ya, maksudnya masih dalam pengembangan, memang masih dalam beta. Ntar kalau misalkan sudah ke depannya itu mungkin sudah sama seperti Omada controller yang lainnya gitu kan ya. Memang ini masih dalam tahap pengembangan dan memang fitur-fiturnya belum selengkap yang Omada controller biasa gitu. Maaf, ini heartbeat miss dimin aja, lihat ya dia udah ubah jadi 10.30.60. Nah ini sedang konfigurasi ini dia nih semuanya nih. Iya memang ya itulah, kita keluarga tunggu waktu sama. Nah ini mapnya sih, maksudnya topologi mapnya ya, bisa dilihat tuh last update ya. Kita putar dulu. Nah ini last update, inwannya, ini switchnya, ini HP-nya gitu. Jadi memang kelihatan gitu connect-nya kemana-kemana. Jadi kita pakai topologi sederhana aja ya. Nah ini ada heatmap juga gitu kan, itu ada petanya gitu, simulasi, bisa kita tambah unitnya apa, kita bisa kita edit gitu kan. Kita bisa device, tambah device 3 X, ini bisa kita tambah heat mapnya gitu kan. Jadi memang ada heat mapnya sih gitu kan. Ya hampir sama lah seperti yang ada controller biasa ya, OC200 atau OC300 atau yang softwarenya gitu kan. Ini kalau heartbeat miss aja itu sebenarnya nggak perlu kita apa-apain sih, dimin aja ketika kita refresh gitu. Tapi kalau misalkan dia masih lama gitu ya, matiin aja switchnya terus sama EAP-nya gitu kan. Tapi kan karena EAP ini kita pakai PoE ya, jadi matiin aja switchnya gitu kan, matiin switchnya tuh nyalain lagi. Udah ntar bisa langsung selesai. Contohnya kayak gini, ini kan heartbeat miss ya. Kita klik dulu, takutnya beda. Oh masih heartbeat miss. Kita refresh. Saya matiin, bisa nyalain lagi. Ini kita teknik disconnect nih. Nah ini lagi nyala switchnya ya, jadi dimin aja. Ini sebenarnya tuh lihat disconnect ya. Jadi untuk membuktikan kita bisa ganti DHCP range-nya ya di account-nya ini.
Sebenarnya bisa kita tunggu, cuman kalau kita nunggu kayaknya bakal lama ya. Ini udah berapa menit tuh, udah 35 menit. Jadi ini aja. Ini kita pause sebentar ya sambil nunggu dia nyala lagi. Nah, baik kita lanjutkan ya. Ini switchnya sama EAP-nya udah up. Refresh lagi. Lihat dia udah connect, dia udah ubah ke 60 ya. Masih disconnect. Tungguin aja. Kayak tadi ya, ntar dia tiba-tiba configuring atau connected gitu. Ya diamin aja. Kita refresh aja terus, ntar juga ada muncul sendiri ya. Lo lihat kan profesionalnya gitu, tapi udah dapat 60 gitu ya. Seperti itulah kalau misalkan pakai cloud ya. Jadi kalau misalkan ada kendala nih, ya bapak ubah ke atau teman-teman sekalian ubah LAN-nya atau bapak setting VLAN segala macam gitu kan. Nah, sebenarnya bisa aja teman-teman sekalian nungguin gitu kan, kayak misalkan kayak tadi heartbeat miss ya tungguin aja, atau pakai cara troubleshooting TPL kan ada ya, bisa kayak gitu. Cuman ya cara solusinya karena untuk cara cepat ya, ini kan memang kita lagi bikin video jadi untuk cara cepatnya yaudah matiin aja yang bermasalah tuh nyalain lagi, itu udah bisa.